Mia, Budika, Buwir, dan teman-teman semuanya dari berbagai lapisan masyarakat, Mas Indra dan teman-teman lainnya yang sudah memberikan support penuh untuk kita semuanya. Harapannya yang mana intinya mari kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau sakitnya sudah dulu ya, kita nanti senang bersama. Ya duduk sama rendah, salam kompeten. Tinggi sama tinggi. Mari kita bersama kita bisa untuk Bapak Haji Nanang berluar Salam kompeten. Terima kasih. Budika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.co.id. Hari ini Lukman Republik hadir dengan sebuah informasi tentang dunia politik, yaitu tentang persiapan Pilkada 2024 di Kabupaten Jember, di mana salah satu bakal calon Bupati Jember yaitu Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU mengadakan silaturahmi halal bihalal bersama relawan ex relawan Bupati Jember yang putar arah balik kanan mendukung Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU yang dilaksanakan pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 April 2023 di Cafe Tetes Tebu, Jalan Gunung Kerinci nomor 9, Karang Cecer Utara, Secabah, Sukorejo, jam 13.00 sampai jam 17.00. Salam kompeten. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti serangkaian kegiatan silaturahmi halal bihalal bakal calon Bupati Jember Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU bersama para relawan ex relawan Bupati Jember tahun 2020 yang dilaksanakan di Cafe Tetes Tebu. Yang menyelesaikan jompo itu siapa, Pak? Supaya bapak-bapak ini tahu bahwa waktu itu Pak Haji Nanang kan belum ada keinginan menjadi bupati. Tapi waktu itu Bapak Nanang sudah memberikan yang terbaik. Nah, tolong dijelaskan, Pak. Itu sudah ada belum? Jadi ngasal bapak-bapak kan belum. Uang biasa ya, semangatnya lah ya. Mungkin yang sudah ada hari buatnya belum. Sehingga, jadi Bapak Ibu sekalian, itu hal yang tidak terlalu pokok bagi saya. Jadi ketika saya dibilang anak buah, alhamdulillah orang popong. Kalau saya sudah anak buah, waktu itu saya jadi direktur. Kalau saya anak buahnya beliau, ya maaf, ya alhamdulillah toh, tidak apa-apa. Tapi beliau jadi apa gitu kan? Itu aku waktu itu direktur, dirjen misalnya gitu, nah, tidak apa-apa. Itu tidak terlalu ini. Nah kemudian yang kaitan dengan jompo, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi itu bukan saya sok pahlawan, benar tidak. Waktu itu saya masih belum ada kepikiran jadi bupati atau apa, belum ada. Saya bertugas di Bina Marga, saya di WA oleh saudara saya ini Mas Agus Tono. Mas Agus Tono dengan beberapa mereknya dalam pergaulan, tapi tidak bisa lepas dari hati saya, Pak, beliau ini. Karena Mas Agus Tono ini memang teman bermain ya. Nah ketika waktu itu WA saya, Pak, kira-kira berapa tahun yang lalu, itu WA. Nang, gitu, kotamu musibah, mati aku. Jompo ya roboh, mudah-mudahan jembatan itu jalan enggak roboh waktu itu. Nah, terus saya langsung menghadap pimpinan, kemudian Pak saya mau Jember. Loh, kampungku ambruk jembatan ini. Saya langsung mampir ke direktur program. Saya tanya, Mas, aku kena Jember, kena duit enggak? Duit apa? Iki loh, anyar ini musibah ini. Terus telepon arek balik jalan di Surabaya. Loh, aku telepon misalnya kalau duitnya apa? Saat arek Surabaya duitnya kalau. Nah gitu kan. Alhamdulillah. Pak Ana butuh berapa? Saya masih ingat Pak, angka itu tidak berubah, 43 tanpa saya mikir, Pak. Karena saya hanya mikir hutangnya berapa, diperbaiki atau berapa, 43 miliar. Akhirnya oke. Nah setelah itu saya telepon, Mas, ya, mana duitnya? Mana? Telepon ke anak Surabaya, Mas, kabarnya. Entar nono aku nak bandara, Juanda, aku terbang hari ini teluk jam kas tekan Surabaya, langsung ke Jember. Siap, saya ke Jember, Pak. Langsung saya kumpulkan yang namanya UPT, ada UPT SDA, UPT Bina Marga, itu kumpul semua. Ini apa ini? Gitu. Macam-macam di survei. Saya bilang, lihat fondasi aman Pak, soal berdaduk aman. Wes, jalanmu ya apa? Aman Pak, tinggal diperbaiki yang lembutan dan mata dan seterusnya. Oke, wes, segera lelang. Pesan saya waktu itu putra daerah pemenangnya. Pak Gustono ini, Mas, bener nggak? Aku mau, saya bilang sama beliau, pemenangnya putra daerah. Apa?
cek aja mari. Nah itu nggak tahu. Akhirnya selesai, saya nggak mikir semenang sopo, saya pantau Pak, seminggu kadang-kadang setiap 1 hari sampai kasubit saya tuh bingung, Pak, iya ya Pak, aman Pak, loh. Saya ini apa progresnya? Selesai, singkat cerita, selesailah jalan itu, saya datang Pak, terakhir saya datang, dan ketika saya datang, saya akan tanyakan pada anak-anak, paket pekerjaanmu selesai belum? Sudah Pak, bukaan jalan di situ. Nah, sudah, buka. Nah, terus bilang, jangan Pak, dulu apa? Markanya belum jadi. Bikin marka sementara. Siapa? Tapi belum diizinkan sama Bupati. Bupati dalam itu ya. Bupati. Loh kok? Tunggu kunjungan Ibu Gubernur. Tolong sampaikan kepada beliau dengan santun. Sampaikan kepada beliau dengan santun dan baik dan bicara teknis. Tidak usah bicara yang lain-lain. Baik. Ada Pak Direktur datang, ya, sudah menilai dan diminta untuk dibuka. Karena ini jalan nasional. Coba teman-teman, saya macet terus kayak mana? Masuk nanti saya bilang macet waktu itu saya masih ingat Pak, karena ada seng kan waktu itu ditutup seng ya. Nah, jadi, alhamdulillah besoknya dibuka. Cukup sampai di situ ceritanya Pak. Jadi tidak ada saya berpikir apa Bupati orang dulu bayar yang tidak mikir. Jadi itulah yang saya ceritakan apa adanya dan saya rasa sudahlah Bu, ojo cerita saya aneh-aneh. Siap ikhlas gitu ya. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian, monggo sambil apa dahar nanti Bapak Ibu dahar saya kirim sebuah lagu. Jadi lagu udah ada alhamdulillah. Pak, saya ini dukung tapi saya butuh jalan tol Pak. Macam-macam gitu. Jalan tol itu bagaimana Pak? Soalnya Pak Hendy dulu janji sama saya mau buka jalan tol. Nah, itu gimana Pak Nana? Iya, apa ini? Diskusi kayak wartawan ya, wartawan ini nengkel. Jadi jalan tol Bapak Ibu sekarang saya tidak berjanji, saya akan berbuat. Oh nyanyi, nanti ibu suka lagi. Jadi jalan tol Bapak Ibu sekalian, yang sudah ada FS-nya adalah Probolinggo Lumajang, ya, nilainya 7,5 triliun. Sudah ada FS-nya sudah dari saya. Nah, tinggal sekarang Lumajang Jember. Mudah-mudahan, kalaupun tol itu nanti namanya adalah Probolinggo Lumajang Jember. Sudah cukup sampai di situ aja. Terus-terusan aja perlu dibuktikan. Aco, mau janji, mana janji enggak. Tapi saya berbuat Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dijabai Allah. Itu ya, kemudian jalan. Tapi alhamdulillah, ini saya jadi orang sombong meneng nih, sampai mana ini. Jadi alhamdulillah Pak, saya mendapat perintah instruksi dari saudara tua Pak Guston Nonan. Geser, duit enggak? Alhamdulillah Pak. Jadi ada paket pekerjaan ya, jalan dari Lumajang batas Jember dan batas Jember Kasian. Itu dana dari dana impres yang alhamdulillah anak Jember ini harus anak Jember ini yang geser Pak. Saya geser dan alhamdulillah masuk, listnya sudah ada, sebentar lagi lelang. Ini bukan kampanye Pak, tapi itu kerja. Saya kerja untuk Jember. Kenapa kok dibangun kenapa kok di Lumajang Jember atau Lumajang batas Jember kemudian sampai Kasian? Di situ paling parah Pak, paling parah itu Kasian. Jadi itu pembangunan. Kita awali dulu dengan sesuatu, ya. Sesuatu aja yang di situ. Nanti yang di kota Jember lain. Tapi kemudian saya harus bercerita lagi bahwa Jember ini sebetulnya tidak mendapatkan bedah rumah yang paket bedah rumah Pak. Cuma swadaya, nggak ada, nol, nggak dapat. Jadi sudah keluar SK-nya, ada Banyuwangi, ada Situbondo, ada Bondowoso. Banyuwangi dapat 1000, Bondowoso dapat 400, Situbondo dapat 300. Nggak ada Pak. Tapi dapat. Nah, insya Allah Pak, atas perintah ya, perintahnya ibu-ibu ini. Dapat, Jember, jangan. Dalam proses, SK-nya dalam proses. Siap, apa? Jadi gini. Karena nggak diurus sama bupatinya. Betul, nggak diurus. Jadi itu terserah lah ya. Tapi saya melihat ketika dilapori bahwa sama kebetulan Kasatkernya itu Pak, itu adalah anak asuhnya Ibu Tin yang sekarang menjadi kepala Satker untuk wilayah Jawa Timur. Ya, ketika saya tanya, Bapak harus apa Pak? Saya tidak minta, aku yang harus jadi bupati Jember. Bisa penting kok itu urusan aku ini. Dalam 15 menit saya bagus tahun lagi Pak. Akhirnya alhamdulillah saya mendapat, jangan tepuk tangan dulu. Ngeri saya. Mendapat 500 waktu itu. Saya diberi 500. Tapi saya tolak. Coba dulu. Saya bilang sama Pak Guston, turun enggak lah, 200. Jadi saya minta 200 dan insya Allah dalam proses mudah-mudahan segera keluar SK dari Malaysia untuk Jember.
Jadi 200 sudah rumah yang sudah saya split sudah dibagi-bagi. Nanti lebih dari 1000. Aduh, wah, terus panas-panas terus. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyanyi, Bapak Ibu silakan dengar. Agar supaya barang ini laku dijual, maka saya harus tahu. Kalau di yang itu ada produk knowledge gitu ya, jadi pengetahuan tentang produk. Sementara ini produk-produk yang sudah dijual oleh kawan-kawan ternyata akhirnya menjadi produk gagal, produk yang sampai sekarang. Oleh karena itu, agar supaya ada kelebihan daripada Pak Nanang, apa yang lebih dari Pak Nanang, itu yang harus disampaikan, sehingga kami ketika menjual itu loh Pak Nanang lebih ini, kan begitu. Sementara ini kan kawan-kawan rata-rata kemarin ada Mas Lukman, ada yang lain-lain, bahkan mungkin Mas Agus juga kemarin kan gabung di tempat yang mungkin ya oke lah, saya tidak akan menyebutkan siapa, tapi ketika setelah jadi kecewa yang ada kan begitu kan. Oleh karena itu maka saya mohon Pak Nanang menjelaskan kepada kawan-kawan yang pertama selaku agent, saya yakin ataupun kalau di perusahaan mungkin supervisor daripada agent lah yang nanti akan menyampaikan kepada agent-agentnya, karena terus terang Pak Nanang saya punya lembaga, punya komunitas yang cukup serius, sampai sekarang masih mungkin di tingkat desa masih ada begitu ya. Jadi saya kalau ngomong mungkin tidak bisa mundur gitu. Oleh karena itu apa yang bisa diberikan Pak Nanang nanti ketika jadi kepada kawan-kawan utamanya, betul nggak? Setelah itu kepada masyarakat kan begitu. Kayak kejauhan kawan-kawan kan karena faktor itu. Setelah jadi nggak diberikan oleh aku kan begitu ya. Nah, oleh karena itu sampaikan bahwa inilah konsep saya untuk relawan misalnya. Bagaimana agar supaya relawan bisa ke depannya yang sesuai profesi masing-masing. Kalau di Mas Agus mungkin di konstruksi misalnya, tanpa harus nabrak aturan kan begitu Pak Nanang. Kemudian kepada masyarakat bagaimana? Soal pendidikan, soal kesehatan, soal misalnya harapan hidup dan lain sebagainya. Kalau tadi Pak Nanang jelaskan mungkin persoalan bagaimana titik tumpu awal daripada persoalan di Jember adalah persoalan yang tidak sama sekali mungkin digali, persoalan PTP misalnya, persoalan pertanian. Sekarang masyarakat petani menjerit masalah pupuk yang sampai sekarang tidak pernah iya sampai tuntas. Ada saya kebetulan sekarang lagi ketemu dengan kawan-kawan urusan tanah misalnya, kok cek mahal urusan pajak apa itu namanya BPHTB misalnya. Kalau di lain tempat ada yang 2,5%, kok kita masih 5% gitu misalnya, semacam itu. Mungkin itu Pak Haji Nanang, saya kepingin ada konsep yang jelas kepada tim, kepada masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, menarik. Jadi apa yang disampaikan beliau sebetulnya tadi saya mau sampaikan, sebetulnya yang ditanya adalah Pak, aku nek jenengan dadi bupati, aku iki dadi opo? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita aja bahwa lepas daripada suka tidak suka, tapi ini suatu kondisi yang ada di depan kita adalah presiden kita Pak Jokowi ya. Jadi kita mau bilang baik atau tidak itu monggo, tapi saya memberi contoh suatu kondisi yang ada. Pak Jokowi ini berangkat menjadi seorang presiden, itu kasarnya tidak membawa apa-apa, kasarnya Pak. Beliau kan polos, tapi beliau ada seseorang yang memang waktu itu ambil posisi dan bisa menghimpun dana dan seterusnya ya, luar biasa sampai triliunan ya, luar biasa. Nah, beliau cermat dan cerdas. Jadi saya mau cerita pada Bapak Ibu, beliau langsung dijadikan menteri BUMN dan tidak tergoyahkan sampai saat ini, sampai selesainya Pak Jokowi, sampai itu Erick Thohir, karena beliau adalah cerdas, smart ya, dia bisa menghimpun sesuatu. Nah, tapi sebetulnya tujuan politisnya apa? Kenapa Pak itu? Ini saya cerita, bukan bicara politik tidak sama orang loh Pak. Ini saya memberi contoh. Ketika Pak Erick Thohir ini menjadi seorang menteri Pak BUMN, berapa
UMN yang ada di Indonesia ini puluhan Pak. Maka tokoh-tokoh relawan jadikan komisaris. Komisaris semua Pak. Selesai urusan. Bapak ingat slang anak muda. Kasari iso opo. Ngerti opo. Jadikan komisaris. Jelek. Orang ngomong opo harus gak ngerti. Ya. Tapi itu menyelesaikan masalah. Karena apa? Mungkin selain punya gerbong Pak. Nah, ini yang saya kasih contoh kepada bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan contoh ini bapak sudah berpikir, oh nek mau Haji Nanang harus berpikir untuk itu, gitu ya. Itu istilah. Maka tak ingin bibirku berkata tentang janji, biarlah semua mendengar biasa-biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Anda? Satu kali sehingga pas 100%. Siapakah Anda? Nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Babu, berapa kali ketemu saya di hotel kemarin di awal sudah ada perjanjian pernikahan ya. Sebelum ketemu Bapak sudah ketemu saya. Ini jujur Pak ya, jujur. Karena saya sakit hatinya karena sudah habis banyak saya. Bukan 1 M, lebih dari 1 M. Boleh tanya Pak Arifin. Orang Basoka itu ada 24.000 ya. 24.000 boleh dicek di 39 kecamatan ya. Pak Sarmuji saya gelar pertama Pak Jendi mencalonkan bupati di rumah saya. Jalan santai Pak, habis 65 juta modal sendiri. Boleh tanya kalau tidak percaya. Pak Haji Agus Pak, mau saya punya unggulan. Kalau kalah boleh atau tidak Agus? Betul. Makanya janji itu positif. Kalau mendukung jangan salah, jangan kanan kiri. Yang betul-betul mendukung. Jangan nanggung-nanggung ya. Rencana saya akan datang, saya gelar di Serbaguna. Saya mau dari sendiri Pak Bupati. Enggak salah kalau enggak bulan 5, bulan 6. Apa di rumah saya? Nanti tiap bulan saya akan gelar ya. Biar percaya Pak Bupati mendukung masyarakat semua di Jember 31 kecamatan mendukung Pak Jenderal. Betul? Jangan nanggung-nanggung Pak. Engkau aja di saya MP terus. Tak beri apa? Mak tahu Pak. Saya tak sombong Pak. Basoka ini modal sendiri ya. Mendirikan Basoka modal sendiri. Betul ini. Pasukan sakit hati kan tak gresah. Ya, inginkan saya itu semua masyarakat di Jember diayomi yang baiklah. Pendukungnya itu jadi laku umroh, apa di umroh. Nah, banyak candi. Pertama di rumah saya jadi Pak, bakal di umroh ke surga. Anak saya calon kepala desa viral Pak, se-Indonesia memenangkan di PTUN. Pak Jendi berjanji anak sampai tidak api-api dilantik bener sampai saya demo ya, boleh tanya di DPR saya demo Pak, kapakkan babi saya betul ini karena sakit hati saya tidak tanggung dari saya Pak ya kamu iya jangan ibunya itu saya Pak Haji Agus Pak ya mafia semua saya lakukan semua digalui semua mafia di sini banyak tim saya Pak. Maka dari itu sekarang dulu saya calon bupati 2010 ada saya kalah kalau dikasih 18 miliar ekor. Nah sekarang dulu Pak Bangkok 14 win habis. Nah sekarang jadi tersalah. Sekarang dukung Pak Nana, Pak Haji Nana supaya Pak Haji mengingat ke masyarakat janji yang positif dan sportif disiplin untuk masa depan. Setuju? Kalau Pak Haji Nana janji meleset saya dukung Pak yang Allah. Ini saya. Betul? Ya? Tidak banyak bicara, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari relawan semua. Saya ada 3 pertanyaan untuk Pak Nanang. Pertama, apa maksud dan tujuan Bapak untuk menuju P1? Yang kedua,
Yang kedua, seandainya Bapak terpilih nanti, apa yang harus Bapak lakukan? Yang ketiga, seandainya Bapak terbukti melakukan integritas, apakah Bapak bersedia untuk mundur tanpa dimundurkan? Jangan sampai relawan-relawan semua ini menjadi luka di hati semuanya. Itu sampai terjadi seperti Pak Agus. Betul. Setuju semua? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi dari Dahlo, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita dengan setuju sama Pak Agus tadi. Mudah-mudahan kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Lukman Republik dari media nasional Sinopsis.id. Hari ini Lukman Republik bersama Bapak Muhajir, salah satu pengurus Barhen, Barisan Hendi Siswanto pada eranya, betul ya, pada eranya Pak ya. Dan pada sore hari ini beliaunya sedang melakukan halal bihalal pertemuan bersama silaturahmi bersama salah satu bakal calon Bupati Jember, yaitu Bapak Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MTIPU. Kesan-kesan Bapak setelah bertemu dengan Bapak Haji Nanang pada sore hari, apa kesan-kesannya Bapak? Yang pasti saya melihatnya luar biasa ya. Ada satu harapan perubahan Jember lebih baik ke depan gitu ya. Bukan hanya sekedar menebar janji seperti yang terdahulu kami berjuang hanya diberikan iming-iming bagaimana Jember lebih baik. Kenyataannya ya seperti itu, kita semua bisa merasakan ya. Jadi beberapa program banyak yang tidak jalan, terutama sesuai dengan bidang saya di bidang olahraga. Saya berharap, saya dulu pernah katakan, Pak Hendi, saya siap mendukung jenengan, tapi olahraga Jember harus bangkit kembali. Tapi kenyataannya tidak harus Muhajir itu ada di KONI, tidak harus Muhajir itu ada di BPN. Enggak, bawalah Jember dengan orang-orang yang benar-benar kapabel, yang berkompeten, yang mempunyai kemauan dan kemampuan. Itu yang saya maksud. Nah, ketika ini sudah kita tunggu sekian tahun, ya mau tidak mau saya harus mengambil sikap. Saya harus keluar dari Barhen. Walaupun dulu saya di Barhen sebagai wakil ketua bidang struktur dan organisasi. Di pemenangan saya sebagai Kordapil 6 dan membentuk organisasi struktural sudah seperti itu. Tanpa ada biaya dari manapun, kami biayai sendiri. Soal biaya, maaf, nggak perlu kita beritahu, kita anu lagi gitu ya. Tapi itu semua demi bagaimana Jember ada perubahan yang lebih baik. Dari wawasan Bapak Insinyur Haji Nanang, terutama masalah membahas APBD Jember, bagaimana kondisi APBD Jember, dan Pak Haji Nanang siap melakukan terobosan-terobosan, apa sih kesannya Pak? Saya melihatnya begini, secara real beliau ini kan memang belum duduk sebagai bupati, tetapi impiannya sangat jelas apa yang harus dibangun terlebih dahulu, gitu kan. Jadi ada skala prioritas yang akan digarap lebih dulu, bukan hanya maaf kalau jalan, penerangan dan itu sifatnya umum gitu ya, tapi sesuatu hal untuk mengangkat Jember itu sangat penting, dan itu kami sangat menyentuh di hati saya. Bagaimana pertanian Jember harus bangkit, bagaimana perkebunan Jember harus bangkit. Ini adalah kunci utama. Itu yang saya terima. Yang lain akan mengikuti. Nah, makanya saya titip kepada Pak Haji Nanang, bagaimana olahraga Jember di semua cabang olahraga bangkit kembali. Tidak hanya voli. Tidak hanya voli, semua harus semua cabang olahraga. Kebetulan saya juga di sepak bola, di penjaga gawang. Saya di atletik. Nah, Jawa Timur saya juga menjuarai. Jadi beberapa cabang olahraga harus bangkit, terutama bola voli. Instansi pemerintah maupun swasta ada peranan, ada kehadiran di situ, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita bisa terbuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Sekolah-sekolah bangkit di sana, gala siswa tumbuh dengan bermunculan para atlet-atlet yang berprestasi. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya Bapak ya. Oke. Demikian wawancara Lukman Republik bersama Bapak Muhajir, salah satu pengurus Barhen yang sekarang sudah mengundurkan diri dari Barhen. Di Lukman Republik bersama seorang tokoh yang ada di Kabupaten Jember, yaitu Bapak Abdul Qadar. Nah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan acara pada hari ini, di mana silaturahmi salah satu bakal calon Bupati Jember, yaitu Bapak Insinyur Haji Nanang
Handono Prasetyo MT IPU bersama para relawan-relawan yang ada, sekitar 70 orang hadir di sini. Apa kesan-kesan Bapak terhadap acara ini, Pak? Terima kasih. Ini langkah yang sangat baik, mensosialisasikan apa yang menjadi program, apa yang menjadi visi dan misi, walaupun masih belum konkret gitu ya. Tapi minimal kami sudah tahu dan bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa ini ada sosok bakal calon yang bisa mewarnai hasanah daripada pemilihan pemerintah daerah di Kabupaten Jember. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang menjadi pilihan bagi masyarakat. Jadi harapannya apa nih, Pak? Harapan ke depan adalah saya berharap Pak Nanang bisa lebih konkret lagi menjelaskan kepada publik bahwa ketika beliau menjadi bupati apa yang akan bisa dikerjakan, karena Jember ini terus terang potensial betul dibandingkan daerah-daerah tetangga, begitu sangat luar biasa. Hanya tinggal bagaimana pengelolaan itu bisa dilakukan oleh seorang bupati. Karena Jember baik dari segi SDM maupun SDA itu kan sangat besar sekali kan gitu ya, untuk kemajuan Jember, Pak. Betul, Jember ini sangat luar biasa potensial. Oleh karena itu perlu seorang leader yang mampu bagaimana mengeksplor Jember menjadi sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Jember. Oke, demikian wawancara Lukman Republik bersama salah satu tokoh yang ada di Jember yang tidak asing lagi bagi masyarakat Jember, yaitu Bapak dengan Bapak Haji Abdul Qadar EP. Sampai jumpa lagi. Hari ini Lukman Republik bersama Bapak M. Fauzi, salah satu relawan Bupati Jember, relawan Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto pada waktu itu. Dan pada sore hari ini beliau melakukan halal bihalal bersama salah satu bakal calon Bupati Jember, yaitu Bapak Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU. Kesan-kesan Bapak apa, Pak, terhadap acara halal bihalal semacam ini, Pak? Karena yang saya tahu Bapak dulu adalah salah satu relawan Bupati di baris terdepan. Oke, terima kasih Pak Lukman Republik. Ini satu kehormatan buat kami, terutama di rekan-rekan Barje, kami sebagai perwakilan. Ini baru hari ini saya ketemu dengan beliaunya sebagai kandidat Bupati Jember di tahun 2024 sampai 2009. Ternyata orangnya memang smart, wawasannya sangat luas sekali, dan beliau betul-betul memberikan perkembangan dan kemajuan Jember ke depan. Dan insya Allah kalau lihat dari paparan beliau, insya Allah Jember akan lebih maju. Salah itu. Terutama dalam hal ini, Pak, tadi menjelaskan bahwasanya APBD Jember ini kan sangat kecil. Dengan background dia sebagai mantan direktur PUPR, dia bisa mengakses dari sumber-sumber yang lain. Bapak, apa harapan utamanya terhadap Bapak Nanang? Oke, saya baru mendengarkan paparan, saya juga kaget. Ternyata APBD Jember mengalami kemunduran yang tadinya dari 5 triliun ya. Dari 4,5 era Faida. Ya. Kemudian sekarang turun 4,2. Ya, ini artinya apa? Dibutuhkan leadership yang memang kuat dan seorang pemimpin yang memang punya visioner ke depan untuk perkembangan Jember. Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Haji Nanang kita paham sekali bahwa banyak lobang-lobang yang bisa kita manfaatkan ya untuk menaikkan APBD Jember. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Haji Nanang bisa terwujud. Tentunya ini tidak mudah apa yang disampaikan beliau, ini ada tugas berat, tapi tentunya kita sebagai masyarakat Jember siap mendukung. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian wawancara Lukman Republik bersama Bapak Fauzi, salah satu relawan ex relawan Bupati Insinyur Haji Hendi Siswanto yang pada sore hari ini sudah balik kanan untuk mendukung Insinyur Haji Nanang Handono Prasetyo MT IPU. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain.
Lukman Republik bersama Ketua Basoka Bapak M. Rifai. Sampai jumpa lagi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.